Nggak perlu kita nuntut-nuntut seperti Habib Rizik itu. Hormati orang yang puasa. Ya lo puasa sendirilah, nggak usah dihormati. Itu sejak kapan Kang kita ada perubahan penuntutan orang penghormatan pada yang puasa? Kira-kira itu politik. Itu politik keagamaan itu. Oh, biar ada pengakuan lah ya. Menuntut pengakuan. Kita ini mayoritas, jangan aneh-aneh. Kita ini mayoritas. Dzurriyyah Rasul. Ternyata bukan apa-apa, mereka bukan dzurriyyah. Bukan. Kayak Rizik yang namanya pakai Habib-Habiban itu semua itu bukan Habib. Oh, bukan dzurriyyah Rasul. Bukan langsung ya? Gitu. Enggak, pokoknya bukan. Saya tinggal di tempat yang sama ya, tahun lalu atau 3 tahun lalu, itu jauh lebih riuh ya. Sekarang itu enggak terlalu riuh ya. Wah beda mas saya itu. Oh, Judangan lebih riuh? Ini lebih riuh. Judangan di barat. Yang korup itu terus kafir gitu. Berarti kita menghitung orang Islam itu sedikit loh sebenarnya. Jangan-jangan malah habis nanti. Ya, makanya. Kenapa sih kita harus puasa? Agar kita bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin yang lapar itu. Kita aja miskin. Kita ketemu lagi di Masuk Pak Eko. Tapi kali ini nggak sendirian, ada Kang Sobari, Kang Sejo. Kang Sobari puasa-puasa banyak masalah. Banyak masalah. Ada yang mensibukkan, katanya ada rancangan undang-undang TNI yang cenderung kata sebagian orang dicurigai ada dui fungsi ABRI atau TNI bakal lagi keluar lagi. Tapi kali ini Kang Sobari sebagai akademisi intelektual juga dui fungsi nih, bajunya coklat itu hijau tentara, topinya ala Che Guevara. Campuran atau ya yang enggak gitu kan. Kang bilang Kang, apa kabarnya puasa-puasa? Ya baik lah. Alhamdulillah. Baik. Banyak apa namanya? Isu, banyak masalah. Bukan, apa? saya yang banyak itu bunyi-bunyian dari apa masjid. Itu? Oh. Masjid itu 1, 2, 3 itu berbarengan. Oh iya. Oh, itu mengingatkan kita kan biar ini bahwa Ramadan harus rame. Iya, gitu. Jadi ruang refleksinya lebih sempit karena rame dengan suara. Orang nggak sempat berefleksi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, jadi jam 2 itu sudah rame teriak-teriak sahur. Mengusahakan supaya kusuk itu susah. Iya, tidak bisa lah. Tidak bisa. Terus akhirnya nggak usah kusuk lah, siapa kusuk untuk apa? Akhirnya kayak gitulah, ya udah ulang kusuk-kusuk gitu. Padahal kan katanya puasa itu bisa jadi sarana perenungan kan. Orang lapar tuh kan berpikirnya lebih reflektif kan ketimbang orang kenyang kan. Kontemplatif ya. Reflektif itu urusannya para teoritisi. Oh, iya. Nah, kalau pelaku itu kontemplatif. Kontemplatif ya? Itu urusannya para darwis. Kaum sufi. Nah, itu kontemplatif. Tapi kalau reflektif, nah itu urusannya para teoritisi. Ya gitu kira-kira ya. Tapi dengan adanya rame di suara-suara itu, kontemplatif itu agak berat ya. Enggak usah. Jadi enggak usah kontemplatif. Enggak usah. Yeah. Itu yang bagus didengarkan saja atau ditinggal tidur. Ya itu udah. Dengarkan, ditinggal tidur. Karena argumennya itu selalu ada, Bung. Saya sejak kecil kan tuh ibaratnya kayak anak suruh gitu ya. Yeah. Bukan pesantren, tapi kayak anak suruh. Yeah. Jadi kecil itu ya disuruh. Itu kalau tarweh, wah itu rame itu. Oh, imam baru walabdol gitu, anak-anak sudah amin gitu, udah amin gitu.
Terus nanti ditegur sama ustadz ya, yang harusnya khusyuk ini kan jadi mengganggu kekhusyuan kan. Anu begini gitu. Terus ustadz minggu berikut itu ndak apa-apa, rame itu ndak apa-apa, rame itu tanda kehidupan. Nah, gitu ya sudah bos. Jadi ustadz beda perspektif. Ya nggak apa-apa silahkan. Saya nggak usah punya perspektif, waktu itu saya pendengar itu, kanak-kanak, saya yang amin itu. Dan orang-orang udah amin, udah kelar, kita belum kelar, panjang amin gitu, itu amin ya panjang, amin gitu ya gitu. Itu bersukacita sambil mengganggu, ya namanya anak-anak masa-masa pemberontakan itu kan. Iya, amin gitu. Ya udah iman, anak beriman, anak-anak tanda itu kawula masjid, kawula musola kayak gitu-gitu. Tapi ugal-ugalan juga ada. Jadi itu komplit. Itu mewadahi dua kiai tadi, dua ustadz tadi. Satu mengendaki kekusukan, senyap, satu lagi tidak apa-apa, rame itu tanda kehidupan, iman itu harus meriah, udah ya kayak gitu. Mungkin juga sekarang suara speaker masjid juga bagian dari itu kan? Iya, tanda itu, kita nggak bisa, kita mau memarahi dan memberikan perspektif lain, itu belum tentu bisa diterima. Kalau kita non-member. Non-member. Iya non-member. Kita member kan sebetulnya. Iya, tapi sering outsider bagi masjid ini orang ini nggak pernah kesini gitu kan. Nah itu non-member. Nah kita non-member nggak bisa. Tapi kalau kita member bisa ngomong, itu suara dari dalam. Itu hendaknya begini. Mari kita ingat ada orang lain yang membutuhkan kekhusukan atau butuh istirahat. Ada orang lain yang tidak puasa, tapi orang itu bekerja siang malam mati-matian, itu perlu istirahat. Kita yang puasa menghormati yang istirahat. Itu juga. Tapi yang istirahat siang-siang nggak istirahat, mereka menghormati kita yang puasa. Kenapa kita puasa harus dihormati? Nggak usah dihormati. Kita puasa karena perintah puasa itu bukan hanya zaman sekarang. Puasa itu dari dahulu nabi-nabi yang sebelum zaman bahala gitu ya. Ya semua udah bahala, tapi itu lebih bahala lagi. Itu juga ada puasa. Tapi dulu kelihatannya orang nggak menuntut penghormatan ya. Cuek aja ya. Kita ya cuek juga enggak, tapi maksudnya kita puasa ya bagus puasa. Di kampung di Jawa itu orang itu mengerti posisinya. Kita menghormati orang yang nggak puasa, kita minta maaf, bisa malah. Iya kita maaf ya, kita puasa dah. Situ berani ndak puasa ya ndak apa-apa kayak gitu terus. Nggak perlu kita nuntut seperti Habib Rizik itu. Hormati orang yang puasa. Ya lo puasa sendirilah, nggak usah dihormati. Sejak kapan Kang kita ada perubahan penuntutan orang penghormatan pada yang puasa? Kira-kira semenjak ada fatwa MUI. Soal? Fatwa MUI zaman Buya Hamka. Waktu Buya Hamka menjadi ketua MUI, itu kira-kira baru ada geliat dalam masyarakat itu tahun 70-an. Dalam masyarakat punya kesadaran, kita ini mayoritas, kita ini bulan puasa, orang mesti menghormati kita, kayak gitu. Terus itu disosialisasikan di pengajian-pengajian, majelis taklim, dalam pengajian tafsir, dan di sholat Jumat, sholat taraweh dan sebagainya kayak gitu. Itu ustadz ngomong orang harus menghormati kita orang gitu. Itu itu kelihatan kita itu politik. Itu politik keagamaan itu. Biar itu ada pengakuan lah ya. Menuntut pengakuan. Kita ini mayoritas, jangan aneh-aneh. Itu ya, kalau misalnya gitu. Kita mayoritas, terus minta penghormatan, kan penghormatannya dari mayoritas juga ya, minoritas kan nggak kedengeran sedikit. Penghormatannya dari golongan mayoritas
Yang tidak puasa. Tapi yang tidak puasa, kalau yang puasa pasti menghormati. Tapi masih ada itu masih kurang teliti sebenarnya, Bung. Yang kurang teliti itu mayoritas sesama puasa, tapi tidak saling menghormati itu ada. Tidak saling? Tidak saling menghormati, mungkin malah masing-masing puasa. Masing-masing puasa, tapi nggak saling menghormati. Yang satu ngajak ngerasani orang. Ngajak bergunjing. Nah, kalau itu bukan ancaman, itu ngajak bergunjing itu nyaman itu. Itu mengisi rohani itu. Gunjing itu isian rohani itu. Iya. Apalagi kalau bergunjing soal penguasa itu. Wah, ngomongkan penguasa, ngomongkan apa saja. Ngomongkan kalangan minoritas. Wah, itu keren. Itu bagian politik keagamaan tuh itu. Itu politik keumatan. Biasanya yang macam gitu. Terus kalau yang rijik, yang berbau rijik, ya itu menuntut penghormatan, nuntut ini dan itu. Kita ini mayoritas. Dzurriyyah Rasul. Ternyata bukan apa-apa, mereka bukan dzurriyyah. Bukan. Oh iya, ada itunya. Sekarang ini mulai terasa lagi bulan puasa ini, muncul lagi diskusi. Menekankan bahwa mereka itu yang ada di sini itu kayak rijik yang namanya pakai Habib-Habiban itu semua itu bukan Habib. Bukan Dzurriyyah Rasul. Bukan langsung ya. Gitu. Enggak, pokoknya bukan. Ketika di track ditelusur oleh Kiai Imad. Kiai Imad Al-Bantani. Kiai Imad itu masih muda. Beliau peneliti. Jadi meneliti ada urusan dengan tes DNA. Tes DNA beliau tahu bagaimana sejarah golongan Pak Alwi dan sebagainya itu beliau tahu. Macam-macam urusan. Beliau tahu semuanya. Kalian itu ternyata bukan dzurriyyah Rasul. Lagi pula umpame kate ini dzurriyyah Rasul betulan. Tapi kalau ngomongnya kayak begitu di depan publik, ya itu menghancurkan kerasulan kali ya. Ya kayak kira-kira macam gitu. Tapi janganlah, kita nggak usah membahas ini lagi, Bung. Saya belakangan ya ngerasain Jakarta itu jauh lebih tidak serius pada bulan-bulan puasa sebelumnya, kan. Oh gitu. Saya ngerasain itu. Dulu ya, saya ngerasakan, saya tinggal di tempat yang sama ya tahun lalu atau 3 tahun lalu itu jauh lebih riuh ya. Sekarang itu nggak terlalu riuh ya. Wah, beda Mas saya itu. Judangan lebih riuh. Ini lebih riuh. Judangan di barat. Iya. Jadi mulai tumbuh kan semangat keagamaan. Kita orang barat ya, kan? Iya, Jakarta Barat kan. Iya, memang. Dekat PIK itu kan, jadi mau dibangun masjid besar di sana kan. Jadi semangat keagamaan lagi tumbuh-tumbuhnya itu. Lagi tumbuh-tumbuhnya itu spirit itu ya. Spiritual, spirit baru menuntut penghormatan. Tapi begini, Bung. Puasa itu lebih baik la haula. Orang mau hormat silahkan, mau nggak hormat silahkan, nggak apa-apa. Makin tidak dihormati orang mungkin makin baik. Makin tidak dihormati. Kalau orang nggak menghormati, mereka pada ngopi, pada apa segala, ya nggak apa-apa ya silahkan ngopi. Ya, kita kan itu tergoda itu. Godaan kita kuat nggak itu menerima godaan itu. Makin banyak godaan makin baik, karena itu tanda keimanan itu makin mengendap, makin mendalam. Saya dulu waktu kecil kan diajari sama guru agama ya. Kenapa sih, saya biasa anak kecil kan dulu. Kenapa sih kita harus puasa? Agar kita bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin yang lapar itu. Kita aja miskin. Tapi itu argumen itu dari dulu kayak begitu. Iya, tapi aku berpikir orang miskin itu ketika dia lapar, dia nggak prepare. Lapar aja. Kita mau lapar, prepare sahur gitu. Makan dulu kan. Cukup dulu makan sahur, minum susu, minum kopi, makan kolak, makan kurma, makan segala rupa.
Gimana kita mau merasakan penderitaan orang lapar yang tidak prepare itu loh, tidak mempersiapkan lapar. Sementara kita mempersiapkan diri untuk lapar itu loh. Itu satu. Tapi yang kedua, zaman saya mahasiswa, itu argumen-argumen kayak gitu membuat saya ketawa. Kenapa? Saya ini kurang miskin apa? Kurang miskin apa? Puasa kita nggak makan, nggak puasa kita juga nggak makan. Kita sekolah, nggak ada makan pagi, nggak ada minum, nggak. Siang masa-masa istirahat anak sekolah itu kan, itu anak-anak itu kan ada yang makan di warung, ada. Kita enggak. Karena memang nggak punya duit. Ya nggak ada duit. Ya itu udah puasa itu. Jadi ajaran puasa supaya kita bisa menghayati kemiskinan. Kita aja miskin kok. Dan kita malas menghayati. Nggak usah dihayati, kita udah miskin, udah. Dan negara-negara Islam itu negara miskin, ya tak? Iya. Dibanding dengan negara-negara non-Islam, negara Barat. Itu argumen ya. Argumen kita tentang menghayati kemiskinan itu udah ketinggalan zaman lah. Janganlah dipakai itu lagi. Ya argumen itu ya kira-kira kita latihan prihatin. Nah, latihan prihatin. Kalau kita kalangan yang sudah agak dewasa, itu kalangan kita melatih jiwa kita. Itu hidup asketik. Wah, itu mahasiswa, itu level mahasiswa itu. Oh, asketik itu apa? Oh, asketik itu begini. Bisa membacanya asetik. Jadi ascetism. Ascetism itu dalam Islam itu namanya zuhud. Nah, sudah zuhud saja yang dipakai, enggak usah ascetik. Nah, zuhud itu apa? Menempuh kehidupan ini dengan cara sehusuk-husuknya dan sesederhana-sederhananya untuk melatih jiwa kita. Nah, kalau kayak gitu mungkin masuk akal itu. Tapi kalau supaya menghayati kelompok orang miskin, nah gua aja miskin. Kalau itu berarti orang miskin nggak perlu lagi puasa tuh. Orang miskin udah miskin, dia nggak usah puasa. Dia mau menghayati apa lagi? Mau menghayati apa? Suruh menghayati kaya, nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Menghayati pencurian, nah, mereka nggak nyuri. Iya. Tapi kalau pejabat nyuri, gitu. Boleh ini ngomongin ini, Bung. Boleh. Puasa tapi nyuri. Gimana itu, Kang? Puasa tapi merencanakan pencurian. Puasa tapi merencanakan besar-besaran menyimpangkan duit negara. Itu hukumnya gimana? Nah, ya nggak usah menjadi pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan itu bagaimana kita puasa tapi kok pada saat yang sama kita merencanakan pencurian uang negara. Itu puasa apa gitu? Itu biar balance itu. Mungkin balance itu. Jadi kalau aliran Gus Baha, kita nggak ada lah aliran Gus Baha, tapi ini Gus Baha. Ya jangan bilang Islamnya percuma, jangan. Oh, puasanya nggak percuma? Puasanya nggak percuma, Islamnya nggak percuma, enggak. Jadi nggak boleh mengatakan gitu kalau Gus Baha. Jadi yang mau dikatakan itu puasanya ya puasa, Islamnya ya Islam. Yang menjadi percuma itu mencurinya, nyolong duit, korup, makin banyak. Itu yang percuma. Puasanya biarkan aja, Islamnya biar aja apa adanya. Jangan dikritik gitu kalau Gus Baha. Dan saya makin tua makin memahami persoalan itu. Isu sensitif macam itu memang lebih baik begitu. Jangan kita nganggap Islammu percuma. Terus kita bukan Islam, terus kafir gitu kan. Ya takut juga lah. Kalau karena orang korup lalu yang korup itu terus kafir gitu. Berarti kita menghitung orang Islam itu sedikit loh sebenarnya. Jangan-jangan malah habis nanti. Ya, makanya Bung, jangan-jangan habis. Nah, omongan kita ini syukur-syukur bisa menjadi renungan di majelis taklim. Oh ya.
renungan di majelis-majelis tafsir, renungan di kuliah-kuliah subuh, dan sejenisnya. Ya, haruskah kita mengatakan bahwa yang Islam beneran itu sedikit? Ya mungkin itu tidak nyakiti siapa-siapa. Kita berkiblat aja di zaman Rasulullah itu. Islam zaman Rasul ya Islam betulan lah. Karena ada Rasul, ketemu Rasul. Iya, langsung. Kita ini pasca Rasulullah. Berjarak jauh sekali kan. 14.000. Iya, 1.400. 1.400 ya? Iya, 1.400 tahun. Iya. Panjang sekali kan? Oh iya, berapa panjang sekali, Bung. Panjang sekali. Jadi kalau Islam itu samar-samar ya mungkin ya agak masuk akal gitu. Tapi ada orang yang fanatismenya tinggi, itu tidak samar-samar. Islam itu terekam dalam Alkitab, dalam Kitabullah, dan Kitabun Nabi, ayat-ayat Rasul itu, hadis-hadis jenisnya. Ya kayak gitu, iya itu betul, itu begitu. Itu ya tidak samar-samar, oke, kalau gitu tidak samar-samar. Tapi apa yang ada dalam kitab, apa yang ada dalam kitab Quran dan hadis, ada sunnah, ada kitab-kitab lain-lain, itu kitab para ulama, para mujtahid. Banyak kitab seperti itu. Itu semuanya memberi kita suatu perspektif, tapi perspektif itu gampang kita lupakan kalau kita ada ambisi kekuasaan, gampang kita lupakan kalau kita ada ambisi ini ada duit ini enak nih kayaknya aman kayak gitu. Itu lupa lah itu. Orang dengar podcast kita kali ini, puasa mereka makin terlena. Makin busuk kali. Mereka akan lupa bahwa hari ini bukan puasa ini. Indeks bursa saham kita sempat hancuran itu, Bung. Bukan dibekukan, sempat dihentikan sementara karena anjlok 5%. Anjlok, Bung. Anjlok itu sekarang ini Sri Mulyani baru mundur hari ini. Kalau mundurnya udah 2 hari, 3 hari, 5 hari itu anjloknya itu lebih dalam lagi. Jadi orang yang dengerin kita ini yang belum terima THR lebih adem. Orang yang dengerin kita ini aku nggak adem ya, Bung. Aku belum terima THR. Oh iya, jadi kan belum adem. Belum ada. Biar orang yang adem kan. Kita nggak apa-apa nggak adem. Kita nggak adem nggak apa-apa. Orang-orang suruh adem sana lah ya. Kita nunggu THR. Ya, THR. Terima kasih Kang Sobari, luar biasa. Kita ketemu minggu depan. Thank you.